Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Dalam video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana membuat video pembelajaran untuk Bapak Ibu semua. Oke, tapi sebelumnya, mohon maaf ya, saya pakai kaos. Oke, kita ganti baju dulu. Nah, kalau kayak gini kan lebih ganteng ya nggak? Oke, kita mulai ya. Bapak Ibu semua, ketika Bapak Ibu membuat sebuah video pembelajaran, yang pasti pertama perkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Farid Wajdi, saya seorang trainer, saya juga seorang mindfulness spesialis. Kemudian munculkan animasi seperti di bawah ini. Nah, itu ya. Mau tahu cara membuat animasinya? Atau sudah tahu? Kalau sudah tahu berarti alhamdulillah. Kalau belum tahu nanti kita ajarkan. Baik. Selanjutnya, Bapak Ibu semua harus paham tentang apa saja yang dibutuhkan dalam membuat video pembelajaran. Oke, yang pertama adalah apa dia? Kamera. Ya, gimana membuat video pembelajaran kalau misalkan kameranya nggak punya, ya nggak? Maka kamera menjadi hal yang pertama dibutuhkan untuk membuat video pembelajaran. Kamera ada berbagai macam, ada kamera DSLR ataupun mirrorless seperti yang di sini, atau action cam kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat pembelajaran di alam seperti ini, atau juga cukup pakai handphone aja. Nah, biasanya kita semua yang paling praktis adalah menggunakan handphone. Maka dengan handphone, editnya bisa di situ, internetnya juga sudah ada di situ dan bisa langsung diupload di YouTube. Apalagi selanjutnya, kalau misalkan di dalam sebuah studio, maka yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu adalah ini dia. Apa ini? Tripod. Tripod berbagai macam jenis, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang mahal, ada yang murah. Gunakan yang terbaik saja, gunakan yang semampunya saja, nggak perlu beli yang mahal-mahal kalau tidak profesional. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan yang murah-murah, misalkan cuma 50 ribuan, atau cuma 100 ribuan, sesanggupnya aja. Khususnya untuk tripod handphone, itu nggak usah mahal-mahal. Yang penting dia bisa berdiri tegak dan bisa dijadikan untuk penyangga handphone Bapak Ibu. Kemudian apa lagi? Ada yang namanya gimbal, akses gimbal. Seperti ini. Ini untuk stabilizer. Kalau misalkan membuat sebuah video di luar sambil bergerak, sambil berlari, nanti handphonenya atau videonya akan gerak-gerak, getar-getar. Seperti ini nih. Nah, kayak gitu. Maka dengan gimbal, ini akan membuat videonya stabil. Contohnya kayak gini. Nah, ini dia. Ini gimbal atau stabilizer. Dia ada penyeimbangnya. Ya. Jadi dengan pakai ini, kalau kita membuat sebuah video, misalkan video profil, meliput tentang sekolah, meliput tentang seminar, meliput tentang alam, sambil berjalan, sambil berlari kitanya, maka video tidak akan bergetar karena dia sudah ada stabilizer. Oke, apalagi yang dibutuhkan? Lighting. Apa itu lighting? Ini dia. Lampu ya. Pencahayaan. Supaya apa? Supaya videonya jelas, gambarnya jelas, warnanya jelas. Kalau videonya gelap, nanti nggak enak. Muka kita udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik, malah nggak kelihatan apa-apa. Nah, kan horor jadinya. Oke. Selanjutnya, yang kita butuhkan adalah phone holder seperti ini. Nah, phone holder ini macam-macam ya. Ini intinya untuk menyangga handphone. Ada yang biasa aja, ada juga yang bisa dipakai untuk menempatkan lighter atau lighting yang kecil. Seperti ini bisa dipakai untuk menempatkan lighting yang kecil di atasnya. Oke. Nah, kemudian apalagi? Mic. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan atau membuat sebuah video pembelajaran di rumah. Mic. Kayak gini atau kayak gini. Nah, oke. Ini mic podcast ya. Mic podcast. Apa itu podcast? Jadi selain membuat video pembelajarannya ada animasi gambar-gambar kayak gini, kayak tadi, ada juga Bapak Ibu bisa membuat sebuah podcast. Apa itu podcast? Podcast yaitu sebuah siaran non-streaming yang disampaikan melalui audio atau video. Bisa juga dikatakan mirip radio gitulah. Bisa sendiri, bisa interview, bisa talk show, dan lain sebagainya. Saya contohkan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farid Wajdi di channel Farid Wajdi. Dan jangan lupa sebelum Anda mendengarkan lagu-lagu ataupun acara yang saya bawakan, jangan lupa subscribe dulu, like, and comment. Dan nantinya di komen itu Anda bisa membuat atau merequest segala macam lagu yang diinginkan. Dan buat Anda yang sedang di luar sana, semoga hati-hati jalan dan tetap semangat menjalani pekerjaan Anda. Nah, itulah kira-kira yang bisa kita lakukan dengan podcast. Podcast bisa dilakukan dengan lucu-lucuan, misalkan gini. Oke, dulu Anda sebelum Anda tertangkap oleh polisi ini, kenapa Anda bertransaksi narkoba? Ya dulu saya itu nggak sengaja ya. Awalnya saya butuh uang, kemudian ada orang yang menawarkan, akhirnya saya tergiur karena untungnya besar banget. Nah, tapi Anda tahu kan kalau ini bermasalah dan ini sangat membahayakan buat orang banyak. Ya saya tahu sih, saya nyesal pada akhirnya saya tobat juga, saya nggak mau melakukan ini lagi. Ya mohon maaf ya buat semuanya. Oke, itu salah satu wawancara saya dengan seorang bandar pengedar narkoba, misalkan kayak gitu. Ini bisa dilakukan dalam podcast. Atau misalkan, oke tepuk tangan lu buat semuanya. Oke, satu buah lagu untuk Anda semua dan jangan kemana-mana, jangan go anywhere. Cobalah kau bertanya dalam dirimu, merenung-merenung masuk ke dalam dirimu yang utuh. Apa yang sedang kau cari dalam dunia yang semu? Untuk apa kau diciptakan sebagai hala tuju? Setiap manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya. Maka dekatlah kita sujud pada Sang Kuasa, beriman bertakwa untuk mendapat keridhoannya. Pasti kita akan bahagia nanti kembali ke surga. Setiap manusia pasti ingin bahagia, tapi mereka banyak yang tak mengerti kemana mencari makna di dalam diri untuk menemukan hidup sejati. Oke, itu tadi seperti itu penggunaannya. Ini ada mic, ada headset, ada namanya stand mic ya. Kemudian apalagi ada sound card. Oke. Mic juga ini macam-macam ya. Ada mic kondensor, ada mic dinamik. Nah, mic dinamik itu yang biasa dipakai ya, contohnya dipakai nih orangnya itu tuh ya. Tapi kalau mic kondensor itu, ini contoh mic kondensor, ini mic untuk studio dan Bapak Ibu bisa dapatkan murah saja kalau di marketplace ya, online. Kalau mic dinamik itu yang bisa dipakai di masjid atau dangdutan lah seperti itu. Baik. Selanjutnya ada sound card. Nah, sound card yang seperti ini. Nah, ini yang tadi kalau misalkan Bapak Ibu mendengarkan suara saya, ada efek-efeknya atau ada echonya misalkan halo, 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 oke, cek 1 2 gitu ya. Ini dilakukan dengan nih sound card. Saya pakai TAVR V8 atau misalkan kita pengen pakai suara yang lain. Ya, Bapak Ibu, semoga video pembelajaran ini bisa membuat Bapak Ibu semakin semangat ya, bahwa ternyata kita bisa membuat segala macam hal yang unik melalui konten video. Nah, suara bisa diubah seperti itu supaya ini menjadi sebuah hal yang menarik ya. Ini berbagai macam, mulai dari harga 160.000, 180.000 sampai yang 2 juta atau 5 juta juga ada. Nggak usah mahal-mahal, pakai yang biasa-biasa aja, yang penting bisa berguna. Oke, selanjutnya adalah selain ada sound card, kemudian ada headset, dan kita pun harus bisa mengedit video kita. Nah, video yang Bapak Ibu sedang tonton ini sudah hasil editing. Karena kalau tidak di-editing nggak mungkin tiba-tiba ini bisa muncul tadi gambar-gambar yang ada di sini, atau muncul teks di sini, dan lain sebagainya. Oke, tetap semangat, dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Farid Wajdi. Oke, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.